Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikin dengan nomor induk mahasiswa 0503848846 dan dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Agribisnis bidang minat penyuluh dan komunikasi pertanian UPBJJ Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktek unit 2 mata kuliah metode penyuluh pertanian, yaitu budidaya tanaman pangan jagung. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Ali. Baiklah Bapak Ali, di sini saya akan melakukan praktek budidaya tanaman pangan jagung, Pak. Saya akan ada sedikit bertanya tentang kondisi hama atau sebagainya, Pak. Yang pertama, Pak, hama apa saja yang sering menyerang tanaman jagung di lahan ini, Pak? Biasanya tanaman ini penggorok batang dan ulat. Ya. Pada umur berapa tanaman biasanya mulai terserang hama ini, Pak? Biasanya kalau ulat biasanya mulai umur 10 HST. Sudah keluar daun. Hama mana yang paling sering menyebabkan kerusakan terbesar, Pak? Ulat biasanya. Ulat, ya. Iya. Bagaimana tingkat serangan hama terhadap hasil panen, Pak? Bisa mengurangi 30% lebih. Banyak ya, Pak? Iya. Bagaimana bagian tanaman mana yang diserang hama? Akar, batang, daun, atau tongkolnya, Pak? Awalnya biasanya diserang yaitu daun. Ketika tidak diantisipasi atau diberi perlakuan khusus untuk insek, maka akan menyerang buah ketika sudah ada buahnya. Tongkol. Apa gejala yang terdampak akibat serangan hama tersebut? Biasanya yang berdampak ya seperti ini. Daun kurang bagus, berlubang-lubang. Ya. Kalau sudah keluar buah, biasanya pada buah itu bolong-bolong. Itu kurang bagus. Ini, Pak, selanjutnya ya, Pak. Apakah serangan hama menyebabkan penurunan hasil panen? Betul. Sangat mengurangi hasil panen. Bagaimana cara pengendalian hama yang dilakukan? Biasanya kami melakukan pengendalian hama yaitu penyepraian insektisida atau penyemprotan berkala. Ya. Apakah menggunakan cara mekanis, biologis, kimiawi, atau terpadu? Biasanya kami menggunakan kimiawi. Ya. Jika menggunakan pestisida, jenis apa dan dosis apa yang digunakan, berapa ya yang digunakan itu? Biasanya kami kalau ulat menggunakan kimia yaitu emamectin benzoat, yaitu dosisnya 5 mili per liter. Berapa sering pengendalian hama dilakukan ini? Ya, kami menggunakan ini seminggu sekali. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Bagaimana bagian tanaman mana yang terkena penyakit? Akar, batang, daun, atau tongkolnya? Ya, biasanya yang terkena itu daun, batang, dan tongkol kalau ulat. Untuk pengendalian gulma ini, Pak, Ya. bagaimana cara pengendalian gulma yang dilakukan? Biasanya kami pengendalian gulma dengan racun gulma selektif. Ya. Selanjutnya, Pak, apakah penyiangan dilakukan secara manual atau menggunakan herbisida? Ya, biasanya kami pertama manual. Untuk keselanjutannya kalau udah besar seperti ini kan manual nggak mungkin, makanya kita menggunakan herbisida selektif tadi. Jika biasanya itu jenisnya apa, Pak? Kalau untuk herbisida, Biasanya kami menggunakan ya seperti bendomin atau lain sebagainya gitu. berapa kali pengendalian gulma dilakukan selama satu musim tanam? Biasanya kami 3 kali, manual sekali waktu masih kecil, setelah besar biasanya 2 kali. Saja mungkin yang saya tanya, Pak. Terima kasih atas partisipasinya, Pak. Ya. Itu tadi hasil wawancara pada unit 2